Halo guys semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gua Noval selaku host dari podcast pada sesi kali ini. Kali ini gua akan membahas tema pendidikan yaitu perubahan kurikulum. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, di sini gua nggak sendiri, gua ada dua teman gua. Boleh diperkenalkan dulu nggak? Dan namanya siapa? Oke, perkenalkan nama gue Fadila Maharani, kalian bisa panggil gue Dila. Oke, nama gue Nadia Aurora Guna, biasa dipanggil Rora. Oke, dari Aurora dan Dila ya? Iya, betul. Kalian nih pelajar atau mahasiswa sih? Kalau kita mahasiswa ya? Iya, kita mahasiswa. Oh, kalau mahasiswa boleh tahu nggak dari kampus mana? Kita dari kampus BSI Kaliabang. Iya. Oke, karena sesi perkenalan udah, jadi gua ada yang mau tanya nih ke kalian seputar tadi ya yang masalah kurikulum. Iya. Yang pertama itu pas kalian masih sekolah ngerasain nggak sih kayak perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka? Yang pastinya ngerasain dong. Yang paling berasa itu pada saat apa? Mungkin dari gue dulu ya, pendapat gue yang gue rasain mungkin perubahannya kaget ya, yang awalnya kurikulum K13 ada IPA IPS, di kurikulum Merdeka ini kan nggak ada. Mereka tuh biasanya tuh campuran, jadi gue tuh kaget kayak yang dulunya K13 ada 2 jurusan, sekarang tuh ada mungkin di beberapa sekolah ada banyak jurusannya gitu. Kalau dari Aurora sendiri apa yang biasanya paling terasa gitu? Karena ini ya, paling ininya tuh cukup kaget juga sama kayak kata Dila. Karena kan biasanya kita ada jurusan IPA IPS, terus kita diganti tiba-tiba jadi kurikulum Merdeka, yang dimana nanti metode pembelajarannya juga ada bedanya juga. Jadi menurut saya tuh lebih kaget aja sih. Oke. Terus kenapa sih kurikulum itu tuh selalu berubah gitu? Dari mana dulu nih? Mungkin dari apa itu, misalkan kayak penyebabnya gitu, kenapa kurikulum 13 ini diubah jadi kurikulum Merdeka? Kalau menurut saya itu karena mungkin pemerintah ya mau makin di sini kan makin canggih, dari gadgetnya juga, dari aplikasi atau dari handphonenya juga udah maju sekarang. Nah mungkin dari pemerintahnya juga mau lebih merdeka, mau lebih yang biar generasi yang muda-muda ini, penerus muda ini lebih aktif, lebih kedepannya tuh lebih pintar aja. Kalau menurut Dila gimana pandangannya? Kalau menurut pandangan aku tuh hampir sama-sama kayak Kak Aurora ya, tapi lebih ke kayak mungkin pemerintah mau sistem pendidikan di Indonesia tuh lebih maju gitu loh, kayak nggak itu aja. Tapi minusnya dari pemerintah ini mungkin banyak kayak dari siswa ataupun guru tuh kayak kaget juga kan, mereka harus mempelajari itu dari awal lagi. Itu sih menurut aku, kayak sistemnya tiba-tiba diubah itu kayak nggak, menurut aku itu nggak bagus Secara gitu. tiba-tiba. Secara tiba-tiba gitu, jadi belum ada persiapan lah dari nggak dari guru ataupun dari siswanya muridnya. gitu. Kalau menurut kalian dari perpindahan kurikulum ini membawa dampak positif atau negatif sih kalau menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya sih 50-50 ya, lebih ke ya ada positifnya ada negatifnya. Mungkin positifnya itu kayak anak-anak mungkin bisa belajar tuh lebih di mana aja gitu loh, jadi mereka tuh belajar nggak hanya pakai lewat buku, mereka belajar lewat HP pun bisa gitu. Mereka belajar lewat kayak misalnya nyari mata pelajaran apapun tuh di HP tuh ada gitu. Negatifnya mungkin lebih ke anak-anak tuh kayak malas literasi sih menurut aku ya. Jadi kayak gimana ya, kesannya tuh anak-anak tuh ya kayak wah ada nih di HP, jadi mereka tuh kayak malas membaca gitu, membaca buku kayak gitu. Oke. Terus kalau dari perpindahan kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu, apakah pola belajar dari siswa atau guru dalam mengikuti kurikulum tersebut gimana sih? Perbedaannya gitu ya, dari K13 ya, Iya. sampai kurikulum Merdeka. Menurut saya guru ataupun murid juga ini ya harus lebih belajar lebih juga, karena kan kita kalau kurikulum Merdeka berarti kurikulum yang maju gitu kan. Jadi bukan hanya siswa aja yang harus belajar, tapi gurunya pun harus mengikuti tahun ke tahun gitu.
dari pembelajaran tahun ke tahun. Jadi menurut saya lebih efektif aja kalau misalnya emang ada sisi negatifnya juga, karena kan takutnya dari siswa itu, karena kan kaget nih yang belum pernah kurikulum merdeka, tiba-tiba kurikulum merdeka. Jadi mereka terburu-buru karena pemerintah yang secara tiba-tiba mengganti gitu. Pengalaman kalian di dunia pendidikan ini apa sih yang kalian rasain? Kalau menurut saya yang belum saya rasain ya, cuman baru adik kelas yang saya rasain itu TKA. Kalian udah tahu belum TKA itu apa? Belum sih. Belum. Itu tuh kayak ujian tertulis gitu ya, yang sangat diwajibkan untuk kelas 12 SMA atau SMK yang mau melanjutkan di dunia pekerjaan ataupun di dunia perkuliahan. Jadi tuh saya kaget karena tiba-tiba ada TKA, dan angkatan berapa ya, saya lulusan SMK angkatan 2024, mungkin 2025 mereka baru adanya tuh TKA. Mereka tuh saya mendengar dari telinga ke telinga kalau misalnya mereka tuh kaget dengan kok tiba-tiba TKA, karena kan yang tidak ada meneruskan untuk kuliah tuh jadi bingung, ada soal-soal yang mungkin mereka nggak ngerti, terus mereka secara tiba-tiba ujian dengan dengan materi yang mereka nggak tahu gitu kan, walaupun sebelumnya dikasih tahu, tapi menurut saya itu tuh terlalu mendadak, karena secara tiba-tiba kurikulum merdeka, terus mereka langsung ujian TKA menjadi percobaan gitu. Nah, Program TKA ini masih termasuk di kurikulum merdeka. Nah, menurut Kak Aurora sendiri, kurikulum merdeka ini sudah relevan belum dijalankan di Indonesia ini? Sudah dijalankan dengan baik atau masih yang kurang? menurut saya kurang sih, lebih waktunya kurang lama, karena saya mendengar dari adik-adik saya kalau mereka tuh belajar untuk TKA-nya itu lebih singkat. Jadi mempersiapkannya juga terburu-buru, sehingga mereka belajarnya juga tidak fokus karena mereka udah negatif thinking dengan hasilnya. Jadi mereka tuh, karena katanya itu TKA itu penting ya untuk dunia pekerja, untuk dunia yang mungkin ada melanjutkan kerjaan di luar sana, untuk kuliah di sana. Jadi saking negatifnya mereka itu dengan hasilnya mereka tuh terburu-buru dengan apa yang mereka sudah pelajari. Jadi ketika mereka ujian, mereka saking takutnya itu hilang fokus. Jadi menurut saya kalau emang mau dibuat baru lagi, tolong pemerintah untuk lebih bijak, kasih waktu siswa-siswi untuk belajar lebih panjang lagi, waktunya lebih banyak lagi, karena kan kita nggak tahu kapasitas otak Orang beda-beda. Iya, orang beda-beda gitu. Terus saya dengar juga kalau misalnya kan kemarin itu TKA-nya itu mendadak. Nah sekarang itu katanya udah ada kisi-kisi. Jadi dari angkatan mereka tuh yang kayak, kok bisa sih kemarin angkatan saya secara tiba-tiba, tapi sekarang kurikulum sekarang dikasih tahu gitu kan kisi-kisinya. Kenapa sih pas angkatan saya nggak dikasih tahu, jadi nilai TKA-nya nggak sesuai apa yang mereka mau gitu. Itu menurut saya lebih kasihan aja sih, takutnya yang mau pendidikannya bagus tiba-tiba ujiannya tidak sesuai gitu, karena tiba-tiba mereka disuruh ujian gitu. Ibarat kata kayak iri ya, angkatan Iya, sebelumnya ada betul. kisi-kisi, angkatan sebelumnya nggak ada kisi-kisi, angkatan setelahnya ada ya. Iya, karena kan kalau misalnya ada kisi-kisi kita bisa belajar dulu nih, bisa nyari tahu apa sih nanti soal ujian ke depannya, apa sih materi apa yang bakal muncul di ujian itu. Nah sedangkan di angkatan kemarin kan nggak ada ya, secara tiba-tiba. Menurut saya tuh lebih aware ya untuk pemerintah, tidak untuk mendadak, karena kan saya sebagai mahasiswa juga merasakan kalau misalnya agak kecewa sedikit kalau misalnya tiba-tiba ujian dengan apa yang kemampuan kita belum terlalu tahu gitu. Kayak misalnya yang kita pelajari sama yang keluar itu bakal beda. Iya. Dibandingin sama kurikulum 13 ya, kurikulum merdeka ini tuh bisa dibilang lebih baik atau lebih buruk? Kalau menurut saya lebih baik sih, karena kan kita makin kesini kita harus menemukan generasi yang maju, generasi yang pintar. Jadi kalau misalnya emang generasi kurikulum merdeka ini sangat membantu karena adanya gadget atau karena dipermudah untuk belajar, itu bisa membantu siswa atau siswi yang lagi belajar, yang ingin
mengejar cita-citanya itu lebih lebih cepat atau lebih pintar aja, karena kan sekarang gadget tuh canggih, terus mereka juga udah pintar-pintar nih, mau SD, SMP, SMA itu udah pada pintar semua untuk mainin HP. Jadi menurut saya itu membantu karena dipermudah aja gitu. Oke. Baik, di sini kita sudah menyaksikan ya untuk tanggapan dari Kak Dila dan Kak Aurora. Terima kasih ini sebelumnya nih udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Oke. Dan untuk kalian jangan lupa ikutin kami, stay tune dan see you next time.